santri kudu ngaganti guruna bila mana tos teu aya syaikhana dina ngajelaskeun hukum jeung marentah kana dengan jauhan nu kacola dina ngajelaskeun hukum jeung marentah kana dengan jauhan nu kacola. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian dengan Sunan Talaga Channel. Semoga kawan-kawan semua dimanapun Anda berada tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap ada dalam kesehatan. Kawan-kawan, mohon maaf dulu. Untuk kali ini, konten kali ini kita beralih dulu dari tentang sejarah, kita beralih dulu ke tentang herbal. Karena sekarang banyak banyak penyakit, turunnya penyakit atau musim hujan ya, yang dulu-dulu ada kan penyakit corona, sekarang lagi tahap ketiga yaitu Omicron. Ntar kesana juga ada Abicron. Makanya dari itu kami dari channel Sunan Talaga ini membuat konten yaitu obat-obatan dari herbal. Ya mungkin kita langsung saja sama pimpinan sama Pak Kiai untuk menanyakan apa saja barangkali obat-obat yang bisa menyembuhkan atau meringankan gejala-gejala virus-virus Corona ataupun Omicron ataupun Politron lah, apapun itu namanya. Mari kita kawan-kawan nanyakan langsung sama Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, iya, ayah kenapa? Kawan-kawan, di sini sudah ada kelapa, ada 4 macam kelapa. Biar kita lebih jelas dan lebih sempurna untuk penerangannya, kita langsung bertanya saja langsung sama Pak Kiai, atau langsung diterangkan saja sama Pak Kiai. Bangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, para alumnus, para pejuang yang dulu se-alma mater di pondok pesantren atau di akademik, salam penghormatan dari saya kepada rekan-rekan semua. Di sini lagi nyantai, tapi memang cuacanya alhamdulillah udah hampir sore, redup dan hujan. Tapi nggak apa-apa, kita mengobrol tentang kepentingan untuk umum, keperluan untuk umat yang sangat sederhana, se-efektif dan se-efisien mungkin untuk kita menjaga atau menolak COVID-19 atau sekarang virus Omicron, yang mana di sekeliling kita banyak tumbuh-tumbuhan dan banyak rempah-rempah, banyak minuman-minuman atau makanan-makanan yang bisa membackup, menjaga diri untuk tidak kena dengan penyakit-penyakit yang sangat dahsyat. Nah, di sini ada kelapa muda. Kalau zaman Belanda disebut Duigen. Artinya Duigen, orang Belanda menginginkan Duigen, tembaklah yang muda. Jadi terdengar sama masyarakat awam di kampung, oh berarti kelapa muda itu adalah dewegan. Jadi sampai sekarang ini dewegan. Padahal aslinya kelapa muda. Duigen itu adalah bahasa Belanda.
karena dulu kita dijajah lama sama Belanda. Baik, dulu zaman Rasulullah SAW, dia pernah berperang di Timur Tengah sampai dia dan para sahabatnya memenangkan peperangan. Lalu Rasulullah SAW pernah keliling dunia, bukan 1, 2, 3 kali keliling dunia Rasulullah, bukan, tapi melainkan sering. Dalam satu riwayat bahwa baginda Rasulullah SAW sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman itu duduk di permadani atau duduk di samak atau duduk di sejadah. Sesudah itu baginda Rasul dalam satu kitab dijelaskan bahwa dia terbang keliling dunia. Jadi kalau dulu Nabi Sulaiman terbang biasa sama masyarakatnya, sama prajuritnya, nah Rasulullah juga lebih daripada itu. Orang yang terhebat tidak ada lagi. Orang yang terbisa berbahasa ribuan bahasa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ketika melihat di daerah wilayah tropis, misalkan di Indonesia, dia menunjuk ada pohon kelapa, ditunjuk itu Syajaratul Barokah, bahwa pohon kelapa itu adalah pohon barokah, dan menunjuk buahnya itu, isi air di dalam buah kelapa itu disebut ma'ul barokah, kata Nabi. Padahal Nabi belum pernah mencicipi dewegan itu kelapa muda, belum pernah. Tapi dia lebih tahu bahwa kelapa ini mengandung air di dalamnya, yang mana prosesnya sampai menjadi air kelapa lama. Dari ribuan akar yang paling jauh menyerap, memilter, membawa, langsung memasukkan kepada buah kelapa ini. Maka kandungannya sangat terhebat. Kalau di zaman peperangan dulu tidak ada cairan, darah udah keluar, alat-alat kedokteran sudah habis, maka inilah yang nomor 1. Airnya dipakai apa itu? Luka. Dipakai impus. Nah, jadi isi kandungan impusan itu kandungannya sama dengan air kelapa. Walaupun kelapa itu kan beda-beda. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Saya juga udah punya pohonnya, ada yang putih, ada yang putih kuning, ada yang hijau, ada yang hijau. Nah, ini yang hijau juga terbagi 2. Yang hijau juga terbagi 2. Satu yang hijau biasa ini, nah, enggak pink biasa. Dan yang hijau ini dikelilingi dengan yang pink. Nah, kandungannya yang merah dengan yang hijau itu lebih baik yang hijau. Yang hijau dengan yang hijau ada pingan ini juga lebih baik daripada yang hijau biasa. Maka serat pohon kelapa, kalau pohon kelapa yang merah untuk bangunan rumah itu agak rapuh, kurang kuat. Tapi kalau pohon kelapa yang hijau, pohonnya itu lebih kuat. Kalau untuk bonggolnya untuk ukiran kursi apa, maka rata-rata memilih kelapa hijau. Nah, itu. Yang selanjutnya, bahwa apa sih kandungan dalam kelapa hijau ini? Banyak, tidak bisa diuraikan. Di antaranya dalam kelapa muda ini mengandung 18 asam amino, mengandung juga asam sitrat, mengandung juga asam laurat, mengandung juga asam laktat.
yang mana asam-asam tersebut itu sangat berarti, sangat ampuh membuang atau menghalang atau menghilangkan suatu penyakit. Makanya kalau orang digigit ular, kalau tidak ada asam di dapur itu Suka. kalau tidak ada cuka, untuk pertama pertolongan kepada orang yang digigit ular, maka segeralah minum air kelapa muda. Karena asamnya juga yang banyak, asam amino, asam laktat, asam laurat, dan asam folat. Bahkan ada asam dikrolit. Itu semua mengeluarkan racun. Jadi perhambatan di dalam sel darah untuk menumpuk menjadi kering langsung ternetralisir sama kelapa muda, walaupun tidak sekaligus ampuh, tapi untuk pertolongan pertama kecelakaan orang yang digigit ular. Ada juga kalau bisa, kalau ada untuk orang yang digigit ular, maka cepatlah ambil satu sawo yang masih muda, lalu dikupas atau iris, nanti keluar getahnya. Nah, getah sawo muda itulah untuk menghentikan racun dari ular atau yang tidak beracun. Kalau dulu ada seorang wong tua yang mengaku dari Baduy, dia membawa ular weling tiap-tiap ke pasar, maka rahasianya itu tetap dia membawa sawo yang masih muda, karena kalau bermain dengan ular itu sangat ekstrim, sangat berbahaya. Tapi kalau udah ada untuk antinya, ada juga kalau di sini orang yang ngambil ular, dia membawa biji dukuh atau biji pisitan yang sangat asam. Nah, kesamaannya itu adalah asamnya. Di kelapa muda asamnya tadi udah banyak, terutama untuk menetralisir toksin-toksin dikeluarkan atau LDL yang tidak berguna untuk tubuh, yaitu toksin atau bakteri yang negatif. Kalau HDL itu bagus, tapi LDL yang ada dalam tubuh, wabil khusus saluran darah, maka bisa tergiring sama air kelapa muda. Itu diantaranya. Dalam air kelapa muda ada juga lemak. Lemak inilah yang membantu untuk kesehatan tubuh. Ini semua airnya adalah antioksidan. Antioksidan semuanya dari kalangan kedokteran itu udah tahu untuk menguatkan kekebalan tubuh dari radikal bebas. Di pabrik di mana minum 1 gelas air kelapa muda, maka akan terhindar dari radikal bebas atau polusi-polusi yang ada di lapangan-lapangan atau di jalan raya yang sangat banyak debu-debu itu. Nah, ini dinetralisir dari pernapasan untuk paru-paru sama air kelapa muda. Dan juga air kelapa muda ada beberapa jenis juga. Oh, kenapa di jalanan lihat bahwa kelapa muda itu dibakar? Nah, ada dibakar. Atau ada juga yang dibakarnya seperti ini. Saya bisa jelaskan kenapa air kelapa muda yang dibakar lebih baik daripada yang tidak dibakar. Ini maksud tujuannya, kalau yang belum dibakar, air kelapa muda terlalu banyak asam dan ada kandungan zat kapur. Jadi zat kapur bagi orang yang flu tulang atau persendian nyeri, dan asamnya bagi orang yang punya asam urat,
apalagi asam lambung. Mana minum air kelapa pasti langsung sakit kepala, langsung pening. Nah, itu orang yang asam lambungnya tinggi atau emahnya lebih kuat. Jadi asamnya itu menjadi efek samping, menjadi parah, bukan menyembuhkan. Tapi kalau punya emahnya sedikit, hanya gejala, ini semua air kelapa ini mengobati, memperbaik pencernaan, membantu pencernaan untuk menetralisir dan memperkuat pencernaan untuk mencerna yang pedas-pedas dan lain-lain sebagainya. Itu dari asam. Maka bagi orang yang rematik, bagi orang yang flu tulang, bagi orang yang asam urat, bagi orang yang kadar gulanya tinggi, maka dilarang meminum air kelapa muda. Kecuali air kelapa muda itu dibakar. Nah, dibakarnya harus seperti ini. Karena dalam kandungan air kelapa muda, di sini kalau dibuka, waktu dibakar, ini menghilangkan asam setengahnya. Jadi asam yang sangat dahsyat untuk efek samping bagi emah yang kronis atau asam lambung atau asam urat, maka asamnya menjadi kurang, hilang karena dibakar. Yang kedua, zat kapur. Zat kapurnya itu juga hilang kalau ini ada uapnya. Tapi kalau dibakar ininya saja enggak, lain lagi ceritanya. Maka bagi orang yang punya emahnya kronis, bagi orang yang punya asam urat atau penghapuran di persendian, ya mendekati osteoporosis, tapi itu bukan, maka bagus meminum air kelapa muda yang sudah direbus. Perebusannya seperti ini, jadi ada hawa. Terus kandungan yang paling urgen, yang paling kuat, kalau air kelapa muda dituangkan, itu kurang khasiatnya. Jadi yang paling bagus, bukan kita tidak sunnah, yang paling bagus langsung. Karena di sini masih ada kelapa, ada batok. Ada batok kelapa. Batok kelapa itu mengandung dua kegunaan yang tidak ada dalam tumbuhan atau makanan yang lain. Itu seperti mengandung magnet. Maka magnet inilah yang sangat mempercepat kalau punya luka yang sangat dalam, atau ini tertabrak motor, potong, patah tulang, atau tergilas mobil, nah itu lukanya parah. Nah, untuk cepat daging-dagingnya sembuh atau tulangnya ini supaya cepat, maka batok kelapa lah yang dahsyat itu khasiatnya mengandung magnet. Jadi dengan magnet lah cepat rapat gitu. Yang kedua mengandung setrum. Jadi ini kayak tembaga. Kalau dalam apa itu bangsa besi, bangsa bukan bangsa-bangsa jenis logam. Nah, kalau dalam logam ini seperti tembaga batoknya itu. Maka kalau batoknya itu dibakar sampai menyatu rebusannya ke air kelapa muda, itu mengandung setrum. Maka setrum itulah yang sangat positif untuk bisa diminum di badan kita, yang sangat sederhana dan tidak ada efek sampingnya. Ini sangat kuat menjadi khasiat kedokteran atau khasiat minuman air kelapa muda ini yang barokah. Karena dalam batoknya itu mengandung magnet dan mengandung apa tadi, setrum. Kalau batoknya yang tua itu lain lagi. Bahkan dalam air kelapa muda ini memutus jaringan sel atau pengembangan sel-sel kanker. Jadi bagus air kelapa muda
Untuk Omikron, untuk kesehatan, setiap hari kita minum atau beli es kelapa muda hanya Rp5.000 di tiap-tiap jongkok, itu lebih baik, akan lebih bugar dan akan lebih sehat. Apalagi antioksidannya tinggi untuk kekebalan tubuh, menghalau radikal bebas dan rabun ke kepala, kurang kuping, kurang berkeringat. Ini terbanyak menghilangkan, menggiringkan racun dan memperkuat jantung, memperkuat saluran kencing, yaitu ginjal kanan dan kantong kemih. Ini sangat membantu sekali, apalagi bagi orang-orang yang punya penyakit-penyakit dalam, daripada banyak dengan obat mengandung kimiawi, maka lebih baik kita ke herbal yang murah-murah. Jangan sampai ikhwan fillah banyak menggunakan dari pesak terus. Kalau zaman sekarang obat-obatan kampung ya tidak diabaikan sama anak-anak. Yang penting obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Ya alhamdulillah, saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah punya 16 anak, dan yang 10 saya dari kecil, anak-anak saya sampai besar, sampai dewasa, kecuali akan melahirkan masuk ke puskesmas. Kalau untuk penyakit-penyakit, alhamdulillah bisa ditangani sehari 2 hari lekas sembuh. Jadi tidak banyak makanan-makanan yang berkimiawi. Walaupun itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kalau kita mesin kita di dalam supaya lebih awet, supaya lebih muda, walaupun udah keriput tapi mesin kita masih muda ya. Kalau saya makan sabrang berapapun bisa. Saya tengah malam makan manisan kedongdong 2-3 bungkus masih kuat. Saya malam-malam minum air kelapa yang sangat dingin dan ini masih kuat, alhamdulillah. Makanya kami mengajak kepada seluruh muda-mudi muslimin muslimat di mana Anda berada, jangan sampai melupakan herbal atau makanan minuman yang ada di sekeliling kita. Semuanya berkhasiat. Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahwa saya menciptakan sesuatu hal itu berguyon atau sia-sia? Tidak. Semua yang diciptakan oleh Allah semuanya juga serius. Walaupun rametuk, nyamuk, lalat, itu Allah ciptakan dengan serius. Tidak ada yang sia-sia, semuanya. Tinggal kita bisa memilah dan memilih. Itu semuanya untuk ibrah untuk manusia, kemanfaatannya untuk manusia. Hayawan tidak diberi akal yang sempurna, tidak. Hanya kita yang bisa mengolah bumi ini. Anal arda yarisuha ibadiyas solihun, bahwa sesungguhnya bumi kami pasrahkan untuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang bisa mengurus, yang bisa merawat, yang bisa segala halnya itu ada di tangan manusia. Maka tangan manusia kalau dipakai kebaikan, insya Allah dunia akan baik. Tapi tangan manusia dipakai kecerobohan, insya Allah dunia akan cepat hancur. Mana seperti menebang pohon sembarangan kan menjadikan erosi. Kalau dalam sebuah hadis, yang ketiga adalah mustarikun bainan nas. 3 hal itu adalah milik semua orang. Yang satu alma, air. Yang kedua alkala, rempah-rempah, jukut-jukutan atau tempat ngangon. Yang ketiga anar, api. Api itu adalah seluruh gas bumi, seluruh
kandungan bumi itu adalah api. Makanya itu dilarang dijual. Tapi dunia ini semuanya udah melanggar kalau aturan Allah. Makanya bumi akan cepat rusak. Tapi tidak akan lama juga kita akan kembali ke manual. Kita akan kembali ke manual, yaitu tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, tidak ada mesin, seluruh pabrik akan mati, seluruh yang pakai mesin, mau di rumah sakit, mau di kantor, semuanya akan mati, karena meteorlah yang akan menghantam satelit. Kalau sekarang semuanya orang bertuhan kepada satelit, tapi kalau nanti benar-benar akan kembali ke manual. Jadi kita pengen makan nasi pasti kembali ke dapur, yang mana seperti dulu tidak ada listrik, tidak ada itu dan ini. Nah, sekali lagi bagi ikhwan fillah, semoga ada manfaatnya. Sangat bermanfaat kalau kita benar-benar merenungi alam yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di antaranya yaitu kelapa muda. Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Infak Anda ditunggu. Subscribe Anda itu adalah infak bagi kami. Anda menonton kami itu adalah infak. Itulah pemaparan kawan-kawan dari Pak Kiai tentang dewegan, yang mana dewegan ini banyak khasiatnya, banyak kegunaannya. Di antaranya ya paling cepat itu melancarkan kencing. Udah dulu kawan-kawan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rasul. Gimana rasanya? Tadi anu bilang. Wah, Mantap. habis dibakar lebih mantap. Cuman agak anget-anget gitu, kurang enak. Yang enak itu yang dingin. Tadi ada yang jatuh, naon lu murag naon eta mikrofon. Mikrofon. Oh, lain berarti lain Wah, yang kudu udud heula, yang kurang udud. Duh atuh maneh.